Bab 793. Terikat. Kebanggaan seorang master. Mileye menyadari sesuatu hal, yaitu sampai sekarang, lawan yang dia temui jarang menggunakan metode rendahan seperti ini untuk menyerangnya. Baik itu Belayuan, atau para master lain sebelumnya, mereka tidak mengganggu kerabat dan teman Mileye. Mengapa? Karena orang-orang ini telah berkultivasi hingga ke tingkat ini, mereka semua memiliki kebanggaan sendiri. Tentu saja, tidak semua orang seperti ini, tetapi sekarang, sebagian besar musuh tidak akan mengganggu Lin Siye hanya karena Mileye. Meskipun musuh semakin banyak dan semakin kuat, namun kualitas musuh ini juga semakin tinggi. Memikirkan hal ini, Mileye tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apakah ini hal yang baik? Di depan Mileye, Talita menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap Lin Siye. Aku mau mengobrol dengan kakakmu. Lin Siye melirik mereka berdua. Baiklah. Selesai bicara, dia berbalik. Mileye dan Talita menemukan sebuah tempat untuk duduk, hanya mereka berdua. Talita berkata pelan, Raja Ye, aku tidak akan banyak bicara. Kali ini, aku mewakili Aula Sendian untuk berbicara denganmu. Mileye tersenyum dan berkata, tadinya kalian tidak berencana untuk berdiskusi denganku, kan? Talita menggelengkan kepalanya. Tidak. Setelah seorang utusan dewa dipenggal, kami sudah ingin berbicara denganmu. Tapi kami tahu bahwa berbicara denganmu tidak akan membuahkan hasil, karena kamu tidak akan menyerahkan harta 5 dimensi itu. Jadi, kami menggantungkan harapan kami pada Belayuan, tapi dia menyerah. Tidak hanya menyerah, tetapi juga menyarankan agar kami berhenti mengganggumu. Aula Sendian masih sangat percaya pada kata-katanya, karena kami sangat menyadari kekuatannya. Karena dia memilih untuk menyerah, dia pasti mengalami sesuatu. Setelah berbicara, dia menatap Mileye. Kita harus bicara sekarang. Bagaimana denganmu? Bersedia bicara? Mileye tersenyum kecil. Kalau tebakanku tidak salah, kalau aku tidak mau, maka kalian akan melakukan apa saja. Benar, kan? Talita mengangguk. Ya, karena kami tidak punya pilihan. Mileye tersenyum dan berkata, hanya karena harta 5 dimensi itu bisa membawa kalian ke 5 dimensi. Talita menunjuk ke langit berbintang di kejauhan. Tahukah kamu berapa banyak jenius menakjubkan yang telah jatuh di langit 2 dunia? Ada begitu banyak sehingga jalan 5 dimensi di langit 2 dunia penuh dengan mayat dari semua jenis master jenius. Setelah berbicara, matanya perlahan terpejam. Banyak orang, mereka telah mencapai akhir dari 4 dimensi ini. Kalau mereka tidak dapat menerobos, mereka akan mati karena usia tua di sana. Bayangkan seorang supermaster pada akhirnya harus mati karena usia tua. Bisakah kamu mengerti perasaan mereka? Mileye berkata pelan, jadi, harta 5 dimensi ini adalah satu-satu harapan mereka, kan? Talita mengangguk, ya, tentu saja. Sekarang, hanya Aula Sendian kami yang tahu bahwa harta 5 dimensi masih ada di tanganmu. Mileye terdiam. Talita menatap Mileye. Bisakah kita bekerja sama? Mileye berkata, bagaimana caranya? Talita berkata dengan serius, kami ingin mengundang kamu ke markas Aula Sendian, yang merupakan tanah Sengsu. Salah satu senior kami ingin bertemu hartamu ini secara langsung. Mileye tersenyum dan berkata, memangnya aku masih bisa kembali setelah pergi? Talita mengangguk, bisa. Mileye menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya, itu adalah wilayahmu. Talita berkata, apakah ada perbedaan antara dia yang datang atau kamu yang pergi? Mileye terdiam. Talita menatap Mileye. Kami tidak ingin menjadi musuhmu, karena kami tidak memiliki kepercayaan penuh dalam berurusan dengan orang di belakangmu.
Bahkan kalau kami merebut harta itu darimu, balas dendam orang di belakangmu akan membuat kami kewalahan. Jadi, kami memilih untuk bekerja sama denganmu, kita bisa sama-sama diuntungkan. Kami hanya ingin memahami 5 dimensi, ingin pergi ke 5 dimensi. Kalau tujuan kami tidak bertentangan denganmu, kamu dapat memilih untuk bekerja sama dengan kami, karena akan ada banyak keuntungan. Keuntungan. Mileye tersenyum dan berkata, apa keuntungannya? Talita tersenyum dan berkata, misalnya, untuk menyelesaikan beberapa masalahmu saat ini untukmu. Mileye sedikit mengernyit, apa masalahku? Talita melirik ke ujung langit, tahukah kamu berapa banyak master level alam nasib yang ada di tempat bersembunyi saat ini? Mileye menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini, dia masih tidak bisa merasakan aura seorang alam nasib. Talita tersenyum dan berkata, tidak kurang dari 6. Wajah Mileye berubah suram, sangat banyak. Talita berkata, kami dapat menahan orang-orang ini untukmu, tidak hanya itu, tetapi juga membantu kamu naik level, tentu saja. Sebagai imbalannya, kamu perlu membantu kami memahami harta 5 dimensi itu. Kamu tidak perlu khawatir, kami tidak akan merebut secara paksa lagi, karena harta itu telah mengenali kamu sebagai master. Tujuan kami adalah untuk memahami 5 dimensi melaluinya. Kalau memungkinkan, kami ingin menggunakan itu untuk memasuki 5 dimensi, tentu saja. Itu tergantung pada situasinya, kami tidak akan pernah memaksanya. Mileye terdiam. Talita tersenyum dan berkata, bagaimana? Mileye berkata pelan, kata-katamu begitu bagus, tapi, pernahkah kamu memikirkan sebuah pertanyaan? Kalau aku pergi ke tanah Sengsu kalian, bukankah aku masuk ke sarang harimau? Talita mengangguk. Apa yang kamu katakan itu masuk akal, jadi terserah mana yang akan kamu pilih. Setelah berbicara, dia melirik ke ujung langit, tersenyum dan berkata, aku kasih tahu, akan semakin banyak orang yang datang ke sini. Mileye tersenyum dan berkata, aku akan pergi ke tanah Sengsu bersamamu. Talita menatap Mileye, kamu serius? Mileye mengangguk, serius. Tapi, aku punya 2 syarat. Talita berkata, katakan. Mileye berkata, pertama, aku butuh 2 master alam nasib untuk menjaga dunia akbar Suan Huang. Aku ingin tempat ini aman, bisakah? Setelah Talita terdiam beberapa saat, dia berkata, oke. Kami akan mengirim orang untuk berjaga di sini. 2 alam nasib, itu sudah cukup. Karena setelah kamu pergi, orang-orang besar itu juga akan pergi. Mereka yang tidak pergi tidak akan bisa membuat ancaman pada master alam nasib. Sampai di sini, dia menatap Mileye. Bagaimana dengan syarat kedua? Mileye tersenyum dan berkata, syarat kedua adalah, aku membutuhkan energi ungu sumber, biarkan dunia akbar Suan Huang ini memulihkan beberapa energi ungu sumber. Dia tahu bahwa energi ungu sumber dunia akbar Suan Huang ada di tangan Aula Sendian. Meskipun Linsi mampu memurnikan pil alam peri daratan, itu tidak cukup untuk semua kultivator misteri. Ditambah lagi bahan untuk pemurnian pil alam peri daratan juga sangat berharga, jadi sulit untuk melakukan pemurnian skala besar. Talita melirik Mileye, kamu sangat baik kepada orang-orang di dunia ini. Mileye tersenyum dan berkata, bisakah? Talita mengangguk, oke, kami bisa memberikan beberapa energi ungu sumber ke dunia akbar Suan Huang ini. Mileye mengangguk, beri aku 1 hari. Talita berkata, boleh. Selesai bicara, dia bangkit dan pergi. Setelah Talita pergi, Mileye terdiam sejenak, lalu berjalan menuju aula besar Sekte Xiandao di kejauhan. Untuk hari berikutnya, Mileye hanya menemani Lin Siye. Sekarang, selain berkultivasi, dia menghabiskan sisa waktunya dengan Lin Siye,
dia ingin menghargai setiap momen yang dia habiskan bersama Lin Ziye. Dia masih merasa sedikit berhutang pada adiknya. Karena dia menghabiskan terlalu sedikit waktu dengan adik semata wayangnya ini. Apalagi karena menara penjara alam, Lin Ziye telah banyak menderita bersamanya. Pada hari kedua, Mileye datang ke kamar Sabta. Saat ini, kamar Sabta sangat tenang dan tidak ada gerakan di dalam. Sabta tetap tidak bermaksud keluar dari pelatihannya. Setelah Mileye terdiam sejenak, dia menoleh untuk melihat Nadia Jiang dan Michelle Sangguan di belakangnya. Setelah aku pergi, segala sesuatu tentang dunia Akbar Suan Huang akan sementara ditangani oleh Sabta. Pada saat itu, akan ada 2 master tingkat alam nasib yang berjaga secara sembunyi-sembunyi. Kalau terjadi sesuatu, minta mereka mengambil tindakan. Michelle Sangguan mengangguk sedikit. Kami paham. Sampai di sini, dia menatap Mileye, kamu benar-benar akan pergi ke Aula Sendian. Mileye tersenyum dan berkata, apa bisa tidak? Michelle Sangguan berkata dengan serius, bisa jadi itu konspirasi Aula Sendian. Mileye tersenyum kecil, tidak apa-apa, aku harus pergi, karena kalau aku tidak pergi, Aula Sendian tidak akan menyerah. Apalagi orang-orang itu. Aku harus menarik perhatian mereka. Kalau dia tidak pergi, dunia Akbar Suan Huang ini tidak akan bisa tenang. Meski sudah melepas menara penjara alam, hal itu hanya akan menyelesaikan kebutuhan mendesak saat ini. Dia sendiri tidak menyangka bahwa Kaisar Pedang malah membawa menara penjara alam kembali untuk mencarinya, kemudian tinggal di menara penjara alam. Hal itu benar-benar tidak terduga. Mendengar kata-kata Mileye, ekspresi Michelle Sangguan menjadi sedikit rumit. Setelah mengikuti Mileye sampai sekarang, dia menemukan bahwa Mileye sebenarnya lumayan menderita. Dia pada dasarnya tidak pernah punya kesempatan untuk santai. Mileye memandang Nadia Jiang. Kalian berdua harus berhati-hati, tempat ini masih agak rumit. Ada banyak orang dengan niat jahat, jangan ceroboh dan meremehkan musuh, mengerti? Nadia Jiang mengangguk, kamu harus berhati-hati ketika pergi ke tanah Sengsu. Mileye tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku masih punya kemampuan untuk kabur. Setelah menjelaskan beberapa hal kepada kedua wanita itu, Mileye datang ke halaman Ladiaan. Saat ini, Ladiaan belum meninggalkan pelatihannya. Setelah makan pil alam peri daratan, Ladiaan sudah berlatih hingga sekarang. Dia tahu, baik itu Sabta atau Ladiaan, ketika bertemu lagi, pasti akan ada perubahan mengerikan dalam kekuatan mereka. Setelah hening sejenak, Mileye berbalik dan pergi. 1 jam kemudian, Mileye datang ke langit berbintang yang luas, dan Talita telah menunggu lama. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Talita, silakan. Talita mengangguk, Raja Ye, dengan segala hormat, mungkin tidak baik kalau terlalu terikat. Mileye tiba-tiba bertanya, apakah Nona Talita punya kerabat? Talita berkata ringan, tentu saja ada. Tetapi beberapa telah berubah menjadi debu. Mileye tersenyum dan berkata, apakah Nona Talita tidak punya seseorang yang Nona pedulikan? Talita tersenyum dan berkata, apa yang ingin kamu katakan? Mileye berkata pelan, kalau seseorang tidak memiliki beberapa teman dan kerabat, orang ini pasti lebih menyedihkan. Adapun keterikatan yang disebut Nona Talita, jujur saja, ketika orang tua kita melahirkan kita, apakah kita bukan keterikatan mereka, bukankah kita juga masalah? Talita hendak berbicara, tetapi pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi di lokasi, ruang hampa di sekitar keduanya hancur dan musnah. Pada saat yang sama, rantai merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba menyebar di sekitar keduanya. Bersambung.